Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan sampai pada bagian yang ketujuh dari prinsip dasar bangunan rohani. Kita akan melihat yaitu pada session keempat, episode yang ketujuh ini tentang new creation atau ciptaan yang baru. Nah, kalau kita lihat dari ciptaan yang baru ini, saya menggambarkan sudah saya buat sebelumnya bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa. Mereka hidup di dalam dosa. Adam dan Hawa memberikan keturunan yang berdosa. Dan apa yang mereka lakukan adalah kebebasan berbuat dosa dan terpisah dengan Allah. Tapi coba kita lihat apa yang Allah inginkan. Allah memberikan air bah untuk menghancurkan manusia yang sudah bejat, yang sudah hancur total seperti itu. Tidak ada satupun yang benar kecuali Nuh dan keluarganya. Dan mereka masuk bahtera dan mereka diselamatkan. Ini merupakan tipologi bagaimana Allah menyelamatkan manusia yang dipilihnya sesuai dengan kasih karunia-Nya. Allah mau menyatakan bahwa Dia ingin memperbaiki keadaan yang ada. Supaya apa? Supaya manusia kembali kepadanya. Dan itu Dia lakukan melalui Nuh. Dia lakukan juga dengan adanya Musa. Dia membawa keluar orang Israel yang diperbudak di Mesir, dan Tuhan memberikan 2 loh batu, 10 hukum Taurat. Supaya apa? Supaya manusia kembali dari dosa, dari keberdosaannya itu, percaya dan berbalik kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah menyembah patung lembu emas yang mereka buat dan menjadi berhala, sehingga Tuhan begitu marahnya dengan mereka. Dan Dia sudah melihat bahwa Dia sudah mengutus akan nabi-nabinya setelah itu, tetapi umatnya tidak pernah mau kembali dan sadar bahwa mereka terhilang dari Allah yang mencintai mereka. Dan akhirnya apa yang Tuhan lakukan adalah Dia katakan tidak bisa, harus turun sendiri. Maka kita melihat dan mengenal kisah Maria Yusuf di Bethlehem, di mana sang bayi, sang penebus Allah pribadi kedua yang turun sendiri ke dalam dunia. Karena sudah tidak ada jalan lain dan Dia harus melakukan itu. Dan kemudian melalui penebusannya Dia naik ke Kalvari, kemudian Dia bangkit, dan kita datang dengan berlutut, Tuhan, aku mau percaya Engkau. Nah, ini adalah merupakan bukti daripada apa? Tuhan mengangkat manusia dari ketidakberdayaan terhadap dosa dan Dia pulihkan. Untuk apa? New creation, sesuatu yang baru yang Dia akan bangun dalam kehidupan manusia. Dan kita lihat, mari, penyataan cinta kasih setia Allah itu kepada kita seperti apa. Ketika awalnya Allah itu Naaseh ingin menjadikan kita serupa gambarnya, image of God. Dia punya kerinduan supaya memberikan manusia itu serupa dengan gambarnya karena kasihnya kepada manusia itu. Dan di Taman Eden mereka bisa berfellowship dengan baik karena apa? Manusia adalah cintanya Tuhan kepada manusia. Tapi karena keberdosaan mereka, Dia tetap menyatakan cintanya dengan apa? Membunuh akan memotong akan domba, dan Dia membuat kulit bagi manusia untuk menunjukkan tipologi bagaimana harusnya manusia selamat karena akan ada korban yang sempurna yaitu Kristus. Itu menunjukkan kasih-Nya. Setelah itu Dia menutup jalan untuk menuju ke pohon kehidupan. Kenapa? Karena kalau Adam dan Hawa bisa masuk bisa makan lagi pohon kehidupan, buah dari pohon kehidupan itu, maka mereka akan binasa kekal. Karena apa? Mereka makan dalam kondisi mereka berdosa dan mereka akan mati dalam kebinasaan kekal. Tapi karena kasih karunia-Nya yang luar biasa, Allah kemudian memberikan anaknya untuk menjadi tebusan bagi kita ketika apa? Dia naik ke Golgota, dan disitulah darahnya tercumpah untuk menebus akan dosa manusia, yang akan membawa kita untuk menjadi mempelainya. Supaya apa? Supaya kita bersama-sama Dia kembali dipulihkan dari pattern yang pertama, dipulihkan kembali menjadi pattern yang sama dengan pattern yang pertama, yang adalah Kristus sendiri. Kita menjadi serupa dengan Dia untuk bersama-sama dengan Allah dalam kehidupan kekal di sorga. Saudara, kalau kita melihat Yohanes 13 ayat 16, apa hubungannya dengan sorga? Kita bisa melihat
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, so love, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga apa? He gave his only begotten son. Dia memberikan anaknya yang tunggal, anaknya untuk apa? Menjadi, ya, untuk menjadi penebusan bagi kita, yaitu ketika setiap orang yang percaya kepada karya Kristus di kayu salib tersebut, maka apa? Dia akan have everlasting life. Dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan ini adalah kita kembali kepada surga yang mulia. Karena apa? Karena itulah karya anak Kristus dalam kehidupan kita. Dalam seluruh prosesnya, Allah menunjukkan melalui Kristus kasih-Nya kepada manusia. Kalau kita melihat dari ini, ketika manusia terputus hubungan dengan Allah, maka ketika Yesus menjadi penebusnya, ikatan yang membelenggu itu, kutuk yang sudah Tuhan berikan untuk manusia mati, melalui penebusan Kristus, manusia akan dipulihkan, akan dihidupkan kembali bersama-sama dengan Dia. Saudara, kalau kita melihat prosesnya nanti dalam kehidupan kita, ketika kita ada manusia jasmani kita, ada yang Tuhan taruh hati nurani di dalam hati kita. Untuk apa? Menyadari bagaimana kasih dan anugerah Tuhan. Sehingga melalui itu Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Setelah itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika manusia rohani kita semakin dibangun, manusia jasmani kita semakin hari harus semakin kecil. Bukan hanya seperti ini, tetapi akan kita tekan manusia jasmani kita, kedagingan kita akan semakin terus kita tekan, supaya apa? Manusia rohani kita makin akan serupa dengan Kristus. Saudara, pada akhirnya kita mengenal kata-kata ini. Dia harus makin bertambah dan aku harus makin berkurang. Karena apa? Kita sedang membangun diri kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus mengecilkan akan manusia, egoisme, kedagingan kita, dan manusia rohani kita harus kita tumbuhkan terus. Itulah sebabnya saya ingin men-sharekan akan bagaimana membentuk spiritual formation kita, supaya apa? Semakin hari manusia rohani kita semakin kuat, semakin besar dalam kehidupan kita. Kristus yang hidup dalam hidup kita semakin hari semakin besar. Dia makin bertambah, dan si kedagingan, egoisme dan sebagainya harus makin berkurang. Kita kecilkan supaya apa? Kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Saudara, kita lanjutkan kisah dari Rodriguez tentang bagaimana pada akhirnya apa yang terjadi. Dia kemudian menjadi pastor, ya, untuk apa? Untuk menolong daripada orang-orang di pedalaman Arizona itu. Nah, terjadilah genocide, di mana orang-orang itu akan dibunuh karena lahannya itu akan dipakai oleh orang-orang kaya, jadi perkebunan dan sebagainya. Dan Rodriguez ini sudah memberikan dirinya untuk melayani. Bahkan dia membela mereka dengan mengangkat senjata untuk melawan akan penjajahan. Nah, kita melihat bagaimana martir itu jadi orang yang sudah dipulihkan Tuhan. Makin hari dia membangun dirinya dengan Tuhan. Dan bagi dia, menjadi martir Tuhan itu sungguh luar biasa. Itu merupakan anugerah baginya. Seperti Rodriguez, seorang yang sudah bejat total, yang sudah tidak punya pengharapan dalam Tuhan lagi, tetapi ketika dia melihat pengharapan yang Tuhan berikan kepadanya, Tuhan membuat dia untuk menjadi martir. Dia tetap teguh dalam Tuhan. Dia membela orang-orang yang akan dibunuh. Dia melawan akan penjajah. Supaya apa? Supaya orang-orang ini ada yang bisa diselamatkan. Saudara, ini mau menunjukkan bagaimana kalau kita mau bangun diri kita terus dengan Tuhan. Dari kebejatan total, kerusakan total, kita dipulihkan Tuhan. Dan kita akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melayani Dia. Apapun yang ada, kita hanya akan melayani Tuhan. Ini ditunjukkan oleh Rodriguez dalam film ini. Ya, begitu banyak orang yang dibunuh pada saat itu, tetapi mereka tetap memikul salib, mereka tetap angkat akan Kristus dalam kehidupan mereka. Tidak mau mereka
dihancurkan saja, tetapi mereka mau berjuang. Untuk apa? Untuk tetap hidup bagi Kristus. Luar biasa. Saya berharap ini mau membawa kita untuk terus melanjutkan serial Spiritual Formation. Ini sudah episode yang terakhir di session 4, dan kita akan melihat session yang kelima, yaitu How to Build Spiritual Formation dalam kehidupan kita. Saya berharap kita terus mengikuti serial ini supaya kita mendapat gambaran yang utuh tentang bagaimana membangun spiritual formation. Kita akan melihat session yang pertama, kedua, ketiga, ini yang keempat, dan ada kelima, keenam, ketujuh. Untuk apa? Kita belajar mengenal Kristus dengan sebenar-benarnya, supaya apa? Membangun rohani kita semakin kuat, semakin seperti Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.